Holy Land, Small Rig, Aperture, dan DJI. Ini adalah beberapa contoh aja produk-produk Cina yang keren banget dan melejit sampai sekarang. Bahkan mungkin kalian nggak pernah dengar 15 tahun lalu. Jadi kita mau ngulikin di balik brand-brand ini, perkembangannya, dan ancaman apa aja yang akan dialami oleh brand-brand asal Jepang dan Amerika. This is What's in Progress, podcast yang terus bertanya kenapa. Oke, lo kan tadi udah ngomongin beberapa brand tuh. Ya. Holy Land, Small Rig, Aperture, sama DJI. Aperture bareng sama si satu lagi apa? Amaran. To be honest, yang gue kaget itu DJI sih. DJI. Karena gue kira DJI itu brand Amerika. Betul. Gue juga selama ini Karena brand Cina juga, guys. Iya. Gue sampai kaget waktu itu. Gue pertama kali tahu mereka brand Cina gara-gara ini, product launch. Product launch. Kan lu lihat marketing biasanya ya udah poster gitu-gitu, KV semua. Oh, ini brand Amerik nih. Ya. Terus pas press release, Tachahao, ternyata China. Tachahao. Ini lu datang atau lu nonton? Nonton live stream, Oh, nonton live stream. global launch. Ternyata pakai bahasa Iya, CEO-nya orang Cina. Tapi kan lo yang kayak suka pakai yang apa ya, mendalamin banget lah. Iya, kebetulan gue konten kreator yang banyak review produk-produk Cina khususnya gitu. Emang iya? Lumayan banyak. Bahkan gue brand ambassador dari salah satu produk Cina yang tadi gue mention, yaitu Amaran. Tapi sebenarnya Aperture, satu brand lah itu. Maksudnya kayak lo bisa kayak walkthrough nggak? Maksudnya tuh kayak kalau tadi ngomong nih kayak 15 tahun sebelumnya itu nggak kedengeran gitu. Kayak dia masuknya kayak gimana sih? Karena kalau misalnya kayak ini gue mikir ya in terms of business side ya kan. Kayak gue tahu Sony, gue tahu ya Fujifilm gitu. Ya kebanyakan brand Jepang kan. Dan dia maksudnya itu kayak in terms of logistics itu udah kayak king of the market lah. Ya, market leader. Market leadernya. Kayak gimana kayak mereka itu kayak bisa breakthrough gitu loh. Padahal biasanya kalau udah kayak kepegang brand-brand itu, ya pasti kan biasanya udah nggak ada lawan biasanya ya. Iya. Jadi kayak basically gue nangkepnya sih dulu itu power playernya tuh innovation of camera tuh sebenarnya ya West ya. Amerika sama Eropa lah. Contohnya? Leica, Arri, itu yang high scale productionnya gitu. Itu ya dari dulu kalau kita tahu Zeiss gitu, mereka kayak bikin lensa dari zaman dulu and everything. Terus di era berikutnya itu Jepang. Oh jadi sebenarnya itu kayak Amerik dulu. Amerik Eropa baru dulu. Jepang. Iya, jadi dulu kamera itu yang pegang tuh the West. Oke. Baru kayak Jepang. Kayak Kodak itu? Kodak Jepang. Oh Kodak itu Jepang? Iya ini kayak zaman bahala banget yang masih pakai sebelum perang dunia gitu loh yang. Oh yang masih kotak gede itu? Iya dan teman-temannya. Iya. Kayak dulu mungkin si siapa namanya film-film black and white yang masih. Oh yang gini-gini? Ya, itu Eropa. Oke. Ya terus Jepang masuk bikin film cameras yang analog yang consumer friendly. Intinya gue nangkepnya tuh kayak dulu the West itu well known for their high quality products yang kayak top tiernya, professional line. Terus Jepang bikin yang lebih consumer market. Makanya kayak kalau nggak salah di episode podcast sebelumnya yang kita ngomongin kamera, itu gue sempat bahas kayak era yang tadinya professional quality itu susah banget diakses. Tapi sekarang it's more consumer friendly. Nah, jadi itu pertama penggeraknya itu Jepang. Oke. Makanya kalau kita lihat the majority of consumer brands di camera space sekarang di luar lighting ya. Tadi kan gue sebut brand sebenarnya banyak ya. Tapi yang kamera specifically adalah kita lihat semua rata-rata Jepang. Oke. Yaitu Canon, Fuji, Sony, Lumix itu yang paling gede lah yang gue tahu gitu. Itu semua asal Jepang. Oke. Gitu. Tapi sekarang kalau kalian perhatiin apakah semua orang shoot video pakai 4 merek itu? Enggak. Kayak yang gue bisa kasih contoh tuh yang paling booming sekarang DJI Osmo Pocket 3. Iya, buat ngevlog kan itu biasanya. Iya, itu banyak banget yang pakai. Oh my god, kayak banyaknya ngawur sih. Tapi kenapa? Karena menurut gue sesimpel dia compact banget.
Dan dia sensornya lumayan gede. Kalau for konteks itu sensor dia itu 1 inci. Itu lumayan gede. Kayak mungkin 5 kali lipat atau 4 kali lipat dari sensor HP gitu. Oh, Ya, jadi gede. Jadi kayak tapi bodinya tuh cuman kayak gini, cuman. ya yang cuman kayak gini Iya, ya. cuma gini doang. Dan ada gimbalnya, jadi kayak nggak mungkin handheldnya aman gitu loh. Jadi menurut gua untuk orang yang butuh kualitas segitu, form factor itu gila banget sih, powerful banget menurut gua. Ya itu kembali lagi the whole premise menurut gua kenapa Cina itu bisa segila itu sekarang. Karena dulu kalau kita lihat produk made in China, kayak lu tanya bapak lu deh, atau mak lu gitu. Produk made in China tuh gimana sih? Orang mikirnya kayak yang penting dia murah, bodo amat quality gitu. Tapi kalau kita perhatiin sekarang, apakah produk Cina itu quality jelek? Enggak juga sih, serem banget. Quality-nya makin bagus gitu. Tapi sorry, kalau misalnya yang produk-produk China yang gue lihat ya, especially yang kayak 4 yang lo ngomongin tadi, itu kayaknya dia mainnya itu nggak kayak di kamera konvensional ya. Maksudnya kayak bukan yang kayak apa namanya mirrorless atau apa DSLR. Jadi dia lebih kayak maksudnya tuh let's say aperture ya mainnya di lighting gitu kan. Betul. Sebenarnya kayak apakah maksudnya tuh kayak emang dia nge-build market sendiri gitu maksudnya. Karena menurut gua kembali lagi kalau kita lihat dari perspektif bisnis makronya ya. Pemegang sensor manufacturer terbesar itu tetap di Jepang. Oke. Ya kan. Jadi kayak memang khususnya Sony itu dia kan yang bikin sensor. Ya mau nggak mau susah orang ngejarnya gitu. Tapi buat yang belum tahu FYI aja, DJI itu bikin kamera. DJI itu punya kamera. Kamera yang kayak mirrorless gitu? Nggak mirrorless, tapi kamera super profesional. Namanya Ronin 4D. Oh, Ronin itu punya DJI? Ya, nah Ronin tuh dulu tuh gimbal. Jadi kalau lu beli DJI Ronin, otak lu tuh, oh ini gimbal. Oh iya, Ronin kan. Ronin tuh gimbal. Sorry. Tapi dia bikin namanya Ronin 4D. Yaitu kamera dengan, kalau nggak salah dia kamera pertama, kenapa namanya 4D? Karena stabilization kameranya itu 4 dimension. Gue nggak tahu cara jelasin perspektifnya. Pokoknya itu stabil mampus dan bentuknya kayak ayam. Dulu meme-nya tuh, lo tau chicken head yang gini gak? Ya. Nah, dia tuh kameranya itu bentuknya kayak di belakangnya gendut, itu all the hardware, terus di depannya ada kaki kepala, itu sensornya. Oke. Sensornya setahu gue juga Sony. Gitu. Tapi dia pertama kali bisa develop, itu nggak salah one of the first like semi mainstream kamera dari Cina. Karena it's so expensive. Kalau nggak salah dia jualnya tuh $10.000. Sekitar 180 juta. 180 juta? Ya. Udah kayak profesional dong berarti? Itu emang diciptain untuk profesional banget. Yang kayak biasa bikin film, komersial gede gitu. Tapi DJI sensornya tetap ngambil... I think so ya, tetap dari Sony. Tetap ngambil dari Sony ya? Karena memang Sony itu... Ya dia udah megang banget sih. Itu kayak monopoli lah basically. Nah itu gue kaget tuh, gila ya ada orang brand Cina tuh berani loh bikin kamera kayak gitu. Terus kita lihat lagi sisi lain DJI lagi, dia itu the only drone yang gue bisa percaya sih untuk professional work gue. Oke. Ya kan, kayak siapa sih yang mikir dulu kayak Canon, Fujifilm, gak mungkin mikir kayak apa gue bikin kamera gue terbang ya gitu. Nah kepikiran kan. Iya. Tapi menurut gue orang-orang Cina ini kenapa brand-brand ini tuh bisa crazy, gila banget produknya sekarang. Karena menurut gue mereka think of the impossible aja sih in general. Kayak DJI itu menurut gue dulu kayak, apakah mereka drone pertama menurut gue belum tentu. Gue juga gak tahu. Tapi yang gue bisa bilang mereka itu really R&D the hell out of the product. Sampai tuh experience lu sebagai consumer tuh gue bisa bilang the best. Apalagi kalau kita ngomongin drone itu resiko gede banget. Drone-nya jatuh lah, nabrak lah, kena burung. Iya, kena burung. Ya benar. Bang maksud gue. Gitu kan. Iya, itu maksud gue. Ya, dia sudah menciptakan segala precautions supaya experience lu ngedrone itu semudah itu. Bahkan kalau kita track back dikit kayak zaman-zaman DJI Mavic 1 gitu. Itu yang salah satu drone dia yang compact pertama. Yang professional lainnya dibanding DJI Mavic 4 Pro sekarang. Jadi bahkan udah ada dulu DJI Mavic aja, sekarang ada DJI Mavic 4 sama DJI Mavic 4 Pro
sama ada DJI Mavic Pro 4 Cine kalau nggak salah. Jadi line up-nya tuh udah sampai segila itu. Iya, Dan dia jadi monopoli menurut gua, nggak ada orang drone belinya merek lain. Itu cuman DJI doang. Jadi kayak itu salah satu contoh aja menurut gua kayak innovatornya di kamera yang memang dia tuh nggak directly compete. Tapi emang maksud gue jadinya dia tuh kayak apa ya? Get out of the red ocean sih. betul. Ya kan? Karena maksud gue true kayaknya mungkin kalau misalnya drone untuk kayak ngambil gambar dulu kan maksudnya kan kayak bukan untuk consumer. Betul. Ya kan? Mungkin kayak military gitu. Kalau Iya. kalau apa gue nonton ya. Jadi maksudnya kayak dia kayak oke gimana maksudnya kayak gini tapi gue bisa aplikasiin ke masyarakat gitu. Itu jadi kayak sama yang kayak what Japanese did to the Americans gak sih? Iya, dan basically sekarang menurut gua karena ada market baru sebenarnya Cina tuh jadi bisa berjaya, yaitu the creator industry. Oke. Jadi dulu menurut gua sama sih mirip-mirip ya. Kayak dulu Western itu fokusnya apa? High production. Yang production semi high ke standar diambil Jepang. Oke. Terus ada muncul yang skala lebih kecilnya lagi, kreator, ya kan? Kreator kosong lagi marketnya diisi sama brand Cina. Gitu. Tapi bukannya kayak Aputur gitu tuh kayak beneran apa high production nih istilahnya. Aputur tuh a different case. Aputur tuh menurut gua, ini kalau kita ngomongin dikit di luar kamera ya. Iya. Menurut gua Aputur Sinting. Itu brand paling keren menurut gua. Bukannya karena gue BA, tapi emang keren. Iya. Dulu bohlam kita kayak gini, itu semua itu pakai LED kan sekarang. Tapi zaman dulu itu pakai bohlam. Iya. Ya kan. Dulu bohlam itu yang high production, yang wattnya tuh bisa seterang itu untuk terangin satu kota, nggak satu kota lah, satu rumah misalnya, ruangan gede. Itu kita butuh power yang gede banget. Berapa watt tuh kira-kira? Mungkin 2000 sampai 3000 watt. 2000 watt. Ya. Itu monopoli playernya itu adalah ARRI. ARRI namanya. Ya, itu brand. Dia ciptain kamera sama lighting. Lighting itu dulu orang nggak ada opsi. Pokoknya kalau lu mau bikin TVC atau bikin film, ARRI. Oke. Gitu. Nah, ARRI itu pasti base-nya pakai bohlam. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Alhasil, problemnya apa? Kalau lu mau syuting, biasanya orang bawa 5 spare bohlam, sama harus bawa genset. Kenapa 5 spare bola? Karena pecah, karena panas. Angin panasnya. Ya. Gitu. Ya lu bayangin aja ada satu kaca ini, kena 3000 watt. Rawan pecah. Gue juga tadi kepikir kayak satu bolam 2000 watt. Gila panasnya mampus sih asli. Iya, makanya biasanya nggak bisa kayak misalnya setup kita sekarang kan subjeknya lightingnya deket sama subjek kan. Benar. Kalau di sini nggak, kalau Ari nggak bisa. Oh, harus jauh. Kebakar orangnya gila, nggak mungkin kan. Iya. Nah, terus Aperture lihat itu kayak masa sih gue nggak bisa bikin LED yang penerangannya tuh setara sama Ari. Iya. Jadi dia develop LED baru di Cina itu. LED baru. Iya. Berarti kayak sebelumnya LED yang kayak bisa seterang itu nggak ada? Nggak ada. Consumer lain, yang produk-produk lain, itu ada LED. Tapi mentoknya tuh paling, pada zaman itu mungkin 100 watt kali. Oke. Sekarang kalau kita lihat gila banget. Sekarang udah, ini kita pakai 300 watt, 120 watt. Gitu. Bahkan zaman gua baru masuk aja yang paling tinggi tuh setahu gua 200 watt ya. Pas gua mulai ngulik video gitu. Tapi maksudnya kayak sorry. Oke. Put into perspektif. Jadi kayak maksudnya kayak Aputur Amaran ini nyampe berapa watt? Jadi kalau Amaran itu adalah consumer friendly-nya. Creatornya. Ya, Creator lainnya. jadi mentoknya tuh di 300 watt. Oke. Itu dulu nggak ada tuh berarti. Amaran itu baru, brand baru. Dia tuh baru dibikin sama Aputur tuh 2018 atau 2021 lupa. Pokoknya belum lama lah umur brand itu. Nah, Aputur itu udah dari 2012 kalau nggak salah, atau 2010. Udah lama ya? Udah lama. Almost 15 years. And at the point of recording this video, dia udah bikin 2600 watt. Yang gue pernah lihat kontennya tuh literally bisa terangin satu hutan. Goblok banget. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong Indonesian market ya, jadinya itu kayak, let's say kalau lu dari experience lu nih, itu kayak pembagian marketnya gimana nih? Kita ngomong maksudnya kamera sama lighting deh, karena itu yang dua yang kita bahas kan. Ya. Kalau kita ngomongin lighting kan sebenarnya opsi banyak sekarang.
Yang murah banget gue nggak mau sebut lah. Itu gue nggak anggap. Karena kenapa? Karena lighting yang murah itu satu, mereka tuh pakai bohlam. Masih pakai bohlam. Kayak bohlam ruangan begini. Ya. Jadi kayak buat apa? Itu not a video, it's not a video light gitu. Dan kita nggak usah ngomongin flash lah, karena gue lagi ngomongin LED. Karena flash tuh base-nya banyakan masih pakai bohlam juga. Oke. Karena mereka kan cuma sekali gitu. Kalau kita ngomongin LED video, itu sekarang top players-nya menurut gue adalah Aputure Amaran, Nanlite, sama Godox. Oke. Itulah top 3 player-nya lah kurang lebih. Itu tiga-tiganya China. Tiga-tiganya China. Ngeri kan? Jadi kayak basically menurut gua Cina itu sekarang the global leader untuk LED lights. Gue boleh tanya sesuatu, Pak? Nah, Sebelum itu ada tiga merek itu deh. Pakainya apa? nggak tahu ya. Kayak dulu pakai Ari kali. Soalnya kembali lagi yang LED yang paling bagus dan top tier quality for the price itu Cina. Atau mungkin maksudnya kayak dulu kayak untuk kayak orang-orang kayak orang biasa ya nggak pakai LED. Iya mungkin. Maksudnya kayak gue baru ingat maksudnya kayak kalau lo nonton kayak YouTube tahun 2010 deh. Kan maksudnya kayak lightingnya kan seadanya ya lampu pakai lampu jendela, rumah, iya, lampu rumah paling. gitu, iya. Makanya menurut gue memang Cina tuh ngawur sih bikin LED. Kayak wujudnya tuh bisa macam-macam kayak ini sekarang di belakang kita itu bentuknya kayak pipa yang buat lampu hijau ini, ya kan? Ada yang bentuknya kotak panel namanya. Ada juga yang COB bentuknya kayak begini. Nih kita kasih fotonya ya. Ya nanti ada bekas-bekas video gue ngonten kali ya. Tapi intinya ya gila banget kayak bentuk LED-nya banyak. Yang membuat kita sebagai orang yang menggunakannya itu juga jadi lebih enak. Kita bisa menggunakan berbagai jenis dibanding tadi kalau lihat kayak Ari, ya dia wujudnya cuma itu doang, COB kita bilangnya. Ya itu bentuknya kotak begini terus ada lampu di depannya. Tapi itu maksudnya kan dia kayak ada attachment-nya dong. Maksud gue kayak kalau gue mikir ya kan lu tadi kan ngomongnya kayak dari jauh banget. Ya kan? Harusnya ada kayak ada snout, ada apa? Oh iya itu diffuser. modifier kan? Iya modifiernya ada dong. Ada. Tapi kan kembali lagi kayak lu mau modify segimanapun, there are certain limitations to that form factor. Contoh misalnya di belakang kita nih ruangannya sempit. Apakah kita bisa taruh COB satu lagi? Mungkin bisa, tapi dipaksa. Jadi kayak mepet. Ya. Mending kita pakai tube. Dia ambil space-nya kecil. Tapi penyebarannya bisa luas. Makanya satu set kita at least di main camera ini bisa hijau. Gitu. Iya. Kalau kamera gimana kalau kamera? Kayaknya kalau misalnya dari yang gua tangkap ya selama istilahnya kamera yang kayak tradisional gitu ya kayak mirrorless, DSLR itu masih brand Jepang. Masih Jepang, ya kayak Sony, Fujifilm gitu-gitu. Iya. Terus kalau misalnya nggak niche nih, ya kan maksudnya kayak drone itu udah DJI lah. Iya. Kalau action cam kayaknya juga China juga kan? Iya, dulu kan GoPro. Dulu GoPro. Iya. Sekarang kayak masih orang lebih ke Insta360 ya? Ya, jadi menurut gua in the camera space kembali lagi kayak tadi China itu all about creators menurut gua. Jadi kalau lu perhatiin apakah kualitas kayak brand kayak tadi lu bilang Insta360, DJI juga bikin action cam. Itu apakah mereka quality sensornya tuh lebih bagus dari Jepang? Enggak. Oke. Tapi mereka main di creator market di mana orang itu tadi kayak lu mikir the impossible terus lu execute. Contoh kayak Insta360 bikin, kenapa namanya Insta360 gitu aja. Ya, kenapa? Karena dia pertama kali itu bikin produknya 360 camera. Oke. Kamera yang bisa merekam simultaneously 360 derajat. Gak ada orang kepikiran di Jepang kayak, kalau gue rekam gimana ya kalau misalnya literally semua Itu yang- sekitar gue tuh bisa diambil. Itu yang dipakai buat orang yang bikin konten yang gigit kamera. Iya yang jadi Titan. ya mungkin dulu ada 360 camera yang profesional, tapi nggak ada yang consumer friendly. Iya. Jadi dia bikin kalau nggak salah Insta360 1 inch itu pertama tuh. Jadi dia sensornya 1 inci, terus dia bisa ambil 360. 360 angle. Nah, terus ngomongin soal action cam, dulu GoPro. ya kan. No, everyone uses GoPro. Kenapa bisa maksudnya itu kayak GoPro itu kalah lah. Gue bisa bilang kalah lah.
menurut gua objectively kalah sih menurut gua. objektifnya kan. Objectively kalah. Gini, karena dulu itu kembali lagi menurut gua the problem with camera brands. Sometimes mereka tuh terlalu nyaman menurut gua. Oke. Ya kan? Kayak lu ngerasa lu market leader. Terus kayak karena kalau kita ngomongin tech companies, kapan sih lu bisa nyantai? Nggak bisa. Ya. Karena innovation tuh every year, every time gitu. Lo lengah dikit competition lu udah ahead. Iya, itu yang terjadi di GoPro. Oke. Jadi GoPro itu selama ini sensornya itu 1/1,7 inci, which is small. Terus generasi berapa itu ya? Dia rilis sensor itu kalau nggak salah GoPro Hero 7. Sampai detik ini, dia tuh baru naikin di produk terakhirnya. Baru digedein sensor dikit lagi. Ya kan? Jadi berapa? 1/1,3 kalau nggak salah. Berarti masih seukuran itu berarti. Masih seukuran HP dong. Iya, kurang lebih a little bit bigger gitu. Nah, intinya GoPro itu karena dia itu mau jadi like karena memang dia udah top of the brand, top of mind kalau soal action cam, ya dia males. Iya, there are no other competition anyway Iya, kan. dia nambah-nambah ini dikit-dikit doang. Muncullah si DJI sama Insta360. Kalau lu lihat di sosmed, lu bisa sering banget kalau every time you search GoPro or something, akan ada di algonya tuh pasti ada comparison sama antara Insta360 Ace Pro atau di compare sama DJI Action Cam-nya. Iya. Gue lupa nama action cam-nya, lupa gue. Tapi intinya kalau sama DJI Action 4, Action 5 gitu. Itu mereka menawarkan sesimpel ini, keterbatasan dari GoPro tuh dari dulu low light. Oke. Karena sensornya kecil. Benar. Ketika dihadapin dengan kayak misalnya lu mau rekam, lu lagi motoran malam-malam. Iya, lagi motoran malam Wah, nih. burik banget tuh footage-nya. Buriknya nggak masuk akal. Ya, grainy semua gitu. Grainy banget, gak jelas, no detail gitu. Terus Insta360 bikin, jadi ada mode di kamera dia, low light mode. Lu pencet, dia langsung pakai AI atau apa, noise-nya hilang. Bersih. Bahkan ada yang compare kalau misalnya nggak pakai low light mode itu pun side by side sama GoPro masih lebih bagus. Jauh banget. Bukan lebih bagus, jauh banget. Kayak bagusnya tuh jauh lebih bagus, ngawur. Karena sensornya lebih gede daripada si GoPro punya pada zaman itu, Ace Pro. Terus dia muncul lagi Action 4 ya si DJI. Itu DJI menawarkan, sebenarnya GoPro juga menawarkan, tapi dia itu ada lock buat action cam. Lock gimana tuh maksudnya? Lock profile itu basically lock profile. Lock profile. Jadi kayak tujuannya supaya nanti kalau lu ngedit kan lu dapet dynamic range-nya lebih luas. Benar. Kurang lebih kayak gitulah. Gue pendekin aja karena lama kalau dijelasin lock profile. Tapi intinya sekarang action cam tuh mulai serius gitu, makin serius. Meskipun gue lihat sekarang professionals yang top tier yang kayak misalnya Netflix atau apa yang pakai F1 misalnya itu setahu gue mereka masih pakai GoPro. Tapi for the mass market of creators yang kayak gue perhatiin yang kayak misalnya video mereka ngonten tentang skiing, balapan gitu, pada pindah semua ke Insta360 sama DJI gitu. Oh, skiing. Tapi mungkin kayak I can imagine mungkin kalau misalnya kayak ke negara barat ya, mungkin maksudnya kayak kiblatnya itu masih di GoPro. Karena ekosistem. Karena ya satu ekosistem dan juga maksudnya distribusinya jauh lebih rata. Ya kan? Maksudnya I mean kalau misalnya GoPro di Indonesia nih, kita semua tahu GoPro. Tapi mungkin is it accessible gitu atau mungkin maksudnya kayak apakah kita bisa beli maksudnya? Iya. Jauh lebih susah daripada maksudnya Insta360 di China kan. Sama-sama negara timur gitu maksudnya. Iya. Gue lupa bilang juga, GoPro itu kalau nggak salah sampai detik ini nggak punya layar untuk kayak kita gitu. Bisa vlogging. Terus gimana? Jadi caranya adalah dia bikin, misalnya ini kameranya, layar kecil di sini kotak. Kalau di Insta360, khususnya Ace Pro ya yang gue paling suka. Ace Pro lu bisa gini. Iya, gue kan pernah bikin itu. Itu menurut gue kayak kenapa nggak, mungkin dipatenin kali sama dia. Kayak kenapa lu dari dulu nggak kayak, ya kan gue. Karena kembali lagi, dulu action cam orang mikir cuma buat action. Yang maksudnya ditaruh gitu. Iya, sekarang kan action cam dipakai buat vlogging lah, buat apalah gitu. Jadi menurut gue memang penawaran Ace Pro khususnya ya buat gue itu paling menarik untuk action cam. Jadi kayak kalau dipikir-pikir juga apa namanya kayak kameranya makin lama makin kecil gak sih? Betul, dan itu China plays to that strength. Karena maksud gue kayak gue yang maksudnya itu kayak
kalau misalnya gue jalan-jalan gitu misalnya atau apa namanya, gue juga males sih kalau misalnya bawa kayak kamera yang kayak harus gede gitu loh maksudnya. Iya. Makanya kayak kembali lagi memang creators banyak jalan, banyak keliling, mereka nggak males bawa kayak gear-gear profesional kayak gini gitu. Kayak buat apa gitu. Dan yang belum dibahas lagi juga soal mic. Oh ya audio. Dulu mic playernya yang gede siapa? Rode. Rode. Sennheiser. Sennheiser. Itu semua barat tuh. Ya. Terus datanglah kayak Holy Land. Datanglah kayak again DJI lagi. Kenapa nggak tahu kenapa DJI itu emang OP banget sih, nggak paham. Kayak dia mau jadi top of mind gadgetnya kali. Iya, Gearnya. karena kembali lagi gue juga ngerasa bukan DJI. Brand Cina tuh rata-rata nggak ada yang spesialis. Produknya tuh nggak pernah niche di satu doang. Oke. Jadi mereka selalu menawarkan a lot of things and a lot of variety of products. Contoh kayak misalnya Aputur gitu ya. Aputur bikin lighting iya, tapi dia ada bikin lighting untuk consumer, Amaran. Terus Amaran bikin make gitu. Jadi kayak gak cuma di situ doang. Mulai ngembangin kemana-mana gitu. Apalagi kalau kita ngomongin brand yang tadi gue sebut di awal, Small Rig. Namanya kenapa Small Rig? Awalnya dia bikin rig. Jadi kalau di kamera itu bisa kita rig itu kita pasang cage, aksesoris, handle supaya syutingnya lebih profesional. Nah, dulu dia itu yang paling high quality tapi value for money. Paling high quality. Nah, paling high quality for the value of money. Oke. Ada yang lebih mahal, lebih bagus. Tapi terlalu mahal, orang nggak kayak, misalnya lu mau nggak beli. Sorry, sebelum Small Rig apa? Gua nggak tahu sih Nggak spesifiknya tahu. mereknya. Oke. Tapi gue tahu saingannya yang lebih mahal, Tilta namanya. Tilta. Ya, Dokter tuh. setahu gue Tilta tuh bukan dokter Tilta. Ya, Tilta itu mahal, lebih berkualitas. Gitu ya. Ya, Small Rig itu awalnya bikinnya rig dan handle and everything. Tapi ternyata perkembangannya dia bikin light stand, lighting, baterai, gitu, macam-macam lah. Iya tapi ya kembali lagi sih, maksudnya dia kayak gak pernah, maksudnya kalau misalnya untuk production lah kita ngomong ya, Ya, kameranya doang yang dari Jepang. betul. Kamera sama lensanya doang. Lainnya China semua. Bahkan lensa kan udah masuk China. Lensa juga China. Viltrox, sama Samyang. Betul. Gue pertama lihat. Samyang. Ini dari bikin mie jadi bikin lensa. Bukan, Cok. Itu kan Korea, ini juga Cina. Iya. Iya, gila lah. Oh, ada Meike juga. Meike tuh bikin Meike. lensa. Ya. Meike tuh juga lensa. Ini Seven Artisan, TT Artisan itu juga China. Oh, ini ada satu China. Jadi pelan-pelan menurut gue memang thread-nya tuh ada loh. Kayak dulu lu produksi brandnya rata-rata brand Jepang. Lama-lama gue lihat sekarang kayak even art setup sekarang itu 80% produk Cina. Dikit banget, cuman kameranya doang. Sama lensanya paling, ini aja lensa yang shoot gue ini Cina. Merek apa tuh? Viltrox. Jadi kayak memang ngeri sih menurut gue, lumayan. Iya. Enggak, tapi iya kembali lagi kayak semuanya tuh dari kayak karena nggak mau inovasi nggak sih? Iya. Tapi maksud gue, let's say ya, kayak segampang gini. Misalnya contoh kalau Fujifilm dia maksudnya tuh kayak ngelihat nih, kayaknya kalau orang nge-shoot tanpa lighting pasti jelek. Jadi kayak harusnya dia bikin lighting juga nggak sih? Nah, Harusnya ini, maksudnya kayak kalau misalnya gue mikir nih ya, oke, main produk gue kamera. Terus pendampingnya kamera apa gitu maksudnya? Harusnya kan mikirnya kayak gitu ya? ya, tapi problemnya adalah Mahal. kalau misalnya kita lihat industri sekarang, apakah lu prefer compete atau collaborate? Enggak, ini maksud gue ngomong sebelum kayak brand itunya. Sebelum itu menurut gue mereka terlalu caught up dengan kamera. Oke. Wajar juga karena competition yang di depan mata itu ngeri. Oke. Karena zaman dulu orang butuh lighting semes itu enggak. Gitu. Dan mereka udah harus fokus di innovation yang di depan mata mereka, kayak gila lu jadi Fuji gitu misalnya. Lu setahun nggak rilis aja. Itu bisa lu mix
bikin 2 kamera, Canon bikin 1 kamera, Nikon bikin 1. Lu kayak Berarti at the time juga maksudnya kayak kamera rapid development juga istilahnya ya. iya, bahkan sampai detik ini sih sebenarnya. Jadi kayak dapat porsi masing-masing lah istilahnya gitu. Dan sekarang gue perhatiin Jepang tuh memilih untuk udah collaborate aja. Kayak misalnya gue mau bikin drone deh. Waktu itu temen gue nanya deh. Gue ada temen curhat sama gue, dia cerita, gue mau masukin, dia mau jadi distributor drone merek Cina apa gitu, gue lupa namanya, gak memorable sama sekali. Terus dia nanya, menurut lu oke nggak Josh kalau gue masukin ini ke Indo? Gue langsung pakai 1 kalimat aja. Enggak. Lu siap nggak lawan DJI? Udah gitu aja. Gak salah sih. Gak salah. Ya kan, lu siap nggak lawan DJI? Gue sih mati, gue mau jadi, lu mau marketing gimana pun, dia udah kayak Pertamina anjir di drone market. Gak salah. Kayak lu ngelawan pakai apa? I mean kayak lo beli drone retail di mana lagi gitu. Iya, dengan kualitas software dan hardware-nya DJI, gak ada lawan sih menurut gue. Dan lu mau shift brand loyalty-nya aja susah banget menurut gue. Iya. Namanya orang jadi kayak maksudnya kayak pembuktiannya kayak gimana? Gue juga bingung sih. Iya, tapi ini gue bridging dikit. Kecuali inovasi lu sesinting itu, yaitu Holy Land. Holy Land. Kita bahas Holy Land ya sekarang. Holy Land itu awalnya adalah perusahaan yang fokus di wireless streaming. Wireless streaming. Betul. Oh, berarti kayak itu dong, kayak Steam Deck. Beda. Oh, oke. Gimana Steam tuh? Deck itu kan konsol. Ha-ha. Kalau ini tuh kayak misalnya contohnya sesimpel gua punya kamera. Lu mau lihat di TV, tapi kabelnya terlalu nggak nyampe. Jadi dia bikin solusi, gue pasang HDMI ke receiver, ke transmitter di kameranya. Lu pasang TV lu pakai receiver. Berarti the whole product itu sebenarnya screen sharing. Screen sharing. Betul. Professional screen sharing. Betul sekali. Nah, dulu kenapa dia lebih better daripada screen sharing? Oke, kenapa tuh? Sesimpel latency aja sih. Oh, latency aja. Latency-nya rendah. Oke. Gitu. Nah, dulu dia fokus di produk itu. Terus gue nggak tahu kenapa sejak 2018 atau 2019 dia kembangin audio. Karena dia ngerasa the creator market kuatnya sekarang apa? Wireless microphone. Ya kan? Karena dulu kalau kita pakai wireless microphone, lu harus ada kayak batako yang segede ini, lu taruh di kantong. Oh iya, kayak gini kan? Ya, terus lu kayak tarik gitu. Iya. Complicated banget. Dan itu masih pakai baterai AA atau AAA gitu. Jadi kayak lu harus hot swap terus gue ganti gitu. Terus tahun 2019 dia rilis wireless mic pertama yang ada casingnya. Yang ada casingnya. Ya, ini kan kita taruh di kayak earphone gitu maksudnya. Iya, kayak earbuds, kayak AirPods AirPods, gitu kayak masukin ya. Karena dia pikir ngapain lu harus ngecas kayak tek gitu. Jadi kan biasanya problemnya gue pakai wireless mic dulu ya. Misalnya kita ada 2 receiver sama 2 transmitter sama 1 receiver. Iya. Berarti kita harus punya 3 kabel Type C untuk ngecas 3 ini gitu. Stupid banget, siapa yang bawa 3 kabel Type C buat ngentalangin. Paham. Repot banget gitu kan. Iya. Kalau DJI dulu pas dia rilis mic dia bikin kabel sendiri yaitu begini terus dia split 2 Type C-nya. Jadi satu kabel ngecas 2. Ya, akal ini kayak gitu. Oke. Tapi ya kembali lagi, dia bikin casing. Jadi lu tinggal casingnya pun ada baterai. Jadi battery life lebih lama dari yang lain. Jadi kayak sebenarnya ngaplikasi di earbuds di mic gitu. Kayak siapa yang kepikiran? Gue tuh kayak kadang mikir orang Cina tuh random tapi mereka tuh pinter gitu bisa execute gitu. Kayak siapa gitu yang kayak mikir, gue males ngecolok mic gue taruh di casing aja kali ya kayak earbuds gitu. Terus kayak executionnya well gitu. Terus lama-lama menggunakan teknologi streaming dia tadi, dia kan udah punya the foundation of good connection untuk wireless. Dia manfaatin itu di mic-nya. Oh ya, karena audio latency ngefek lagi. Iya, jadi intinya pokoknya sejak gue pakai produk-produk Holy Land, yang gue merasa paling unggul dibanding brand consumer mic lainnya, wirelessnya adalah connection wirelessnya. Itu se-stable dan bagus itu. Karena pas gue pakai brand-brand sebelah yang depannya S, gue pernah shoot long form kayak gini, tengah jalan mic-nya disconnect. Capek nggak lu? Ya, intinya gitu.
Sesi banget kamu. Kamu sesi banget. Makanya gue suka Holy Land. Oh ya, karena lu suka, makanya lu suka Gue suka Holy Land. Astagfirullah. Reliable. Dan bahkan kalau kita lihat produk kita sekarang ini dua-duanya Holy Land ya. Ya. Kita pakai Lark, seri Lark-nya. Lark M2, ini M2S. Dan kalau nggak salah ya, tahun lalu Ya. Lark M2 ini itu the top one most sold wireless mic in the world. In the world. Berarti sebenarnya dia kayak udah untuk wireless mic udah paling gede berarti. Udah paling top tier. Karena dia variety of productsnya banyak. Kalau DJI itu cuma keluarin satu seri, DJI mic. Dia baru keluarin yang DJI mic mini. Seri consumer friendly-nya yang lebih murah. Gue taunya kalau DJI itu lebih kayak yang kayak interview di street gitu loh, yang kayak misalnya kan Ya. gitu. Sebenarnya dia direct kompetitornya si Lark Max namanya, Holy Land punya. Lark Max itu professional line-nya. Terus ada Lark Lark M yang seri ini, ada Lark Angka yang lebih rendahnya lagi, terus dia baru rilis lagi Lark A1 yang lebih kecil lagi. Jadi variety produk tuh gila banget, kayak lu dari orang paling bokeh sampai orang paling kaya, lu bisa beli mic Holy Land dengan kualitas yang seharga itu gitu. Banyak ya? Banyak banget. Makanya dan gue amazed juga kayak, oke, kita kalau ngomongin dikit soal kenapa gimana caranya brand ini brand Cina masuk Indo. Iya. Itu biasanya lewat distributor. Oke. Ya kan. Contoh DJI itu lewat Era Jaya. Era Jaya, gue tahu itu. Nah, terus Holy Land Insta360 itu lewat distributor namanya Denka Pratama. Terus satu lagi Smorik bahkan Smorik itu masuk Indo, jadi udah divisi sendiri tuh. Oh, Smoriknya sendiri. Iya, Smorik Indonesia gitu. Jadi kayak Fuji, gue tau kayak Fuji kan Ya ada Fuji tidak Indonesia ada kan. distributor gitu. Fuji Film Indonesia. In-house lah istilahnya kan. Yang gue paling ngemis tuh Holy Land itu gak cuman kayak nih produk Denka silakan jualan gitu. Ya. Dia literally ikut serta gitu loh. Jadi kayak gue tahu si Terry ya. Terry itu kan head of product di Holy Land Southeast Asia atau Asia gue lupa. Ya, biasanya Asia langsung. Ya. Dia literally orang Indo, jadi maksudnya tektokannya tuh lumayan niat. Dan kayak tiap kali Holy Land ada produk launch di Indo, orang Cina datang. Representative dari Cinanya. Oh. Jadi kayak maksud gue lu gak cuman sekedar tahu salesnya naik, salesnya enggak. Lu bisa lihat kayak media liputnya gimana sih di Indo gitu-gitu. Berarti kayak istilahnya marketingnya masih dibantuin lah ya. Cuma kayak secara logistik ya si DMK-nya distributor. harus ya. Kayak gue merasa hebat banget sih kayak participation of Holy Land di distributornya gitu. Kayak rekan deket gitu, jadi kayak partner jadi. Cuman memang yang menurut gua jadi kayak kurang ya. Itu tuh maksudnya kayak kadang-kadang itu kalau beli online tuh kayak gua tuh jadinya kayak bagus nggak ya gitu. Kalau gua. Ya. Jadi kayak maksudnya kayak misalnya kalau DJI nih, dia ada kan yang megang kan Era Jaya. Yang maksudnya dia kuat di retail. Ya. Itu jadi kayak gua ngeliat tuh kayak gue datang gua ngeliat wah emang bagus nih. Ya kan. Makanya mungkin kayak kalau sebelum lu kalau lu nggak ngomong gue nggak akan tahu sih brand-brand ini gitu. Ya. Makanya jadi kayak kayaknya kalau mereka masuk retail pun kayak justru malah lebih solidify their position deh. Brand-brand Cina ini. Mereka retail semua toko kamera udah masuk sih. Oh, sebenarnya tapi di toko kamera ya. Dan yang gue lihat sih keren, gilanya tuh di TikTok Shop gitu sih. Produk-produk ini. Nah, iya itu justru itu. Maksudnya kan Digital. Banyakan e-commerce. iya, jualnya kan banyak kan di e-commerce kan. Karena sebenarnya ya kalau kita jangan anggap DJI deh. DJI itu curang menurut gue. Saya ada Raja ya. Iya. Iya, oke. Kayak outletnya limited banget. Kayak lu mau buka toko khusus buat small rig gitu. Susah banget jualannya. Kalau DJI kan curang, dia bisa masuk urban, apa sih namanya? Urban itu lah. Urban Republic. Iya, itu nyempil. Erafon aja ada DJI. Kayak salah deh, bukan Urban Republic deh kayak. Urban Icon nggak usah. Urban Icon tas gila. Oh iya, sorry.
Gue lupa deh, pokoknya Ya pokoknya itulah, gue juga tahu. pokoknya urban itu gue tahu Iya, itu iya, era gua tahu. jaya. UR kan? Iya, Ya. itu gue tahu itu era Iya, jaya iya, dan iya. ada DJI. Oke. Terus ya itu era phone tuh jualan DJI, gue tahu. Tapi lu kayak DJI tuh bahkan ada store DJI doang Iya, tuh juga DJI ada. doang, makanya itu yang gua maksud Iya. gue kayak gitu. Ya makanya dia emang distributornya hebat aja menurut gue. Yang lain tuh susah, struggle gitu. Kayak mau nggak mau mereka titip via online gitu, banyakan salesnya gitu sih. Oke. Berarti kalau menurut lo nih, buat di Indonesia deh kita ngomong kayak future-nya ke arah mana sih? Untuk maksudnya kayak kita ngomong kan kebanyakan gear, ya berarti future gear-nya lah. Dan menurut lo? Kalau misalnya gue compare sama brand Jepang sekarang ya anggapannya old player-nya lah. Yang Jepang, gede. Amerika gitu-gitu kan. Ya, menurut gue khususnya untuk kalau consumer friendly-nya banget yang creator marketnya dia harus hati-hati sih. Lo harus hati-hati. Iya, karena menurut gue ini brand-brand Cina nih inovasinya nggak main-main sih. Oke. Bener-bener nggak main-main. Kayak nggak kalau kita perhatiin ya, misalnya ya audio yang sisa yang masih hidup itu cuman di Indo ya, menurut gue paling Sennheiser. Sennheiser, Rode aja kok jarang banget lihat. Tapi Sennheiser itu pun kayak lebih ke audio yang Iya, buat dia- dengerin musik gitu. Dan marketnya beda juga, bukan yang creator friendly yang Ya, berat gitu loh. Kayak gue pernah review Sennheiser mic, bagus raw audionya. Tapi Holy Land, DJI itu menawarkan kayak banyak spek-spek baru yang kayak fiturnya lah ya. fitur. Iya, jadi orang tuh kayak iya emang sih mic lu bagus, tapi mic lu nggak bisa noise cancelling gitu misalnya. Ya kan kayak ngawur banget gitu. Oh iya sih, kalau misalnya lo apalagi di outdoor penting banget. Iya. Ya, Jadi kayak menurut gue itu beratnya di situ. Terus kalau kita ngomongin kayak kamera, menurut gue udah lumayan kolaborasi aja sih. Kayak makanya kayak lensa-lensa ini tuh bisa masuk ke kecuali Canon entah kenapa lu sombong banget. Tapi more or less brand-brand kamera lain tuh udah mulai adopt kayak third party lenses tuh masuk aja gitu. Karena menurut gue sebenarnya persaingan yang sehat adalah ya Jepang harus menerima Cina sih mau nggak mau. menurut gua harus ada orang yang bikin underwater camera sih. Ada Olympus. Oh iya ya. Iya, Olympus bahkan menang kalau nggak salah tahun lalu best underwater camera. Karena itu kamera badak banget gak bohong gua. Sumpah. Lu kalau lihat, ntar gua kasih lihat gambarnya deh, gua kasih lihat gambarnya di sini. Gua udah tahu sih nanti nama subbrandnya apa. Atlantis. Gue nggak tahu, gue lupa nama produk Olympus itu. Tapi lu kalau lihat bodinya aja, lu kayak wah ini can take a beating sih gitu. Kuat banget kata gue. Karena kalau action cam kan sebenarnya bisa bawa ke Ya. dalam air ya kan. Cuman gue mikirnya gini nih. Kan bisa lu drone nih. Ya. Specialized banget di udara gitu kan. Lu action cam kan buat kayak motorbike gitu. Oh, di land nih. Wah, berarti sisa di bawah air aja sih. Oh tapi ada problem saat itu menurut gue. Nah. Underwater tuh nggak sesusah itu. Oh, nggak susah itu. Karena ada brand-brand yang bikin casing buat kamera-kamera kita. Nah, kan maksud gue beda. Nanti kan kalau lu dalam air, mungkin kalau kayak kelihatan airnya. Ini bikin kayak nggak ada airnya. Oh, jadi kayak lah terus faedahnya apa kalau bisa dibawa? Oh, biar orang itu Biar ngambang kayak gitu. itu, biar kayak wah ini yang dilihat sama ikan nih ternyata gitu maksudnya. Aneh sih. Sebenarnya niche banget ya. Tapi gue nggak bakal kaget kalau orang Cina bisa bikin Itu begitu. dia. Gue nggak kaget. Makanya kan jadi udah kayak udah udara, tanah, sama laut gitu maksudnya. Emang kayaknya untuk menjadi produk tim di Cina, lu tuh harus bener-bener mikir tuh kayak out of the box banget. Iya. Tapi kayak cukup ya. Oh, satu lagi. Bahkan kemarin gue pernah kaget si Rui tripod Cina. Oh ya Sirui, yang Ya. kita pakai juga kan? Ya, yang kita pakai juga. Dia bikin roda buat tripod dia. Keren banget kata gue. Lu kepikir kan kayak tripod gue pakem. Tapi kadang gue pengen pindahin gitu biar movementnya stabil. Taruh roda di bawah kan. Karena dulu biasanya kan kayak ada kayak kartnya kan. Ya itu kan dolly. Mahal. Dan itu namanya dolly. Dan lu harus ada relnya. Iya. Terus si Rui kayak, ngapain gue bikin rel?
tripodnya gue taruh ban aja. Gak salah sih. Kayak menurut gue, gue seneng banget sama brand-brand Cina ini untuk camera industry karena mereka itu sangat menawarkan opsi-opsi yang value banget buat kita. Dan gue juga seneng sama persaingannya karena itu sebenarnya mendorong mereka untuk Benar, innovate. inovasi. Iya, karena mau nggak mau mereka sikat-sikatan who can give better value gitu. Dan yang untung konsumernya karena kita dapat opsi produk yang banyak, yang bagus dan berkualitas dengan brand terserah yang lu mau yang mana. Ya, konsumer yang menang. Betul. Jadi coba kasih tahu kita brand kamera Cina favorit lu. DJI, apalagi tuh, Insta360 semuanya. Pokoknya, Kalau lo ada tahu brand China yang underrated nih. Oh, iya boleh. Iya, itu. underdog. Kayak misalnya Pao Feng gitu. Kalau misalnya kayak ada random produk kayak gitu kasih tahu kita. Ntar gue cobain deh buat podcast ini, rekaman podcast ini. Gitu. Yeah, that's all. Thank you so much for watching. See you guys in the next episode. Bye.